Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat ya. Ini apa bedanya dengan fungsi kuadrat? Di fungsi kuadrat itu grafiknya, gambar grafiknya. Gambar grafik dari suatu fungsi. Sedangkan untuk persamaan kuadrat itu hanya mencari akar-akarnya. Persamaan kuadrat ada bab sebelumnya, nanti digunakan juga di sini. Mari kita lihat bersama ya, fungsi kuadrat. Saya akan share screen dahulu. Ya, fungsi kuadrat. Mari kita belajar mengenai fungsi kuadrat. Fungsi di kelas 8 Anda sudah pernah diajari, yaitu fungsi itu adalah apa? Pemetaan ya. Relasi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, kalau di kelas 8 Anda diajari fungsi adalah fungsi linier, yaitu pangkat variabelnya pangkat tertingginya 1, sedangkan nanti di sini fungsi kuadrat, maka nanti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Baik, kita lihat dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Pak, ya kemarin kan sama Mbak, x kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kan kemarin kan persamaan ada sama dengan 0. Kalau ini fungsinya. Nah, fungsi fx ini kadang-kadang ditulis dengan huruf y ya, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan ketentuan apa? Ketentuan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau a-nya 0 nanti bukan fungsi kuadrat, tapi apa? Fungsi linear. A, B, C ini adalah angka atau bilangan real. Kemudian X ini kita sebut dengan variabel atau huruf, nanti bisa diganti-ganti ya. Bisa diganti P, bisa diganti Z dan sebagainya ya untuk variabelnya. Dengan A, B, C dari angka, dan A nanti disebut dengan koefisien X kuadrat, B disebut dengan koefisien X, dan C disebut dengan konstan. Nah, C itu yang nggak ada hurufnya ini ya. Baik, ini ada beberapa contoh fungsi kuadrat. Ini fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5. Atau kadang-kadang fx-nya ganti y ya. Maka kita lihat dulu koefisien-koefisiennya atau unsur-unsur yang ada dalam fungsi kuadrat ini. Hanya berapa? Hanya 2 ya. 2. B-nya min 7. Ya betul. C-nya plus 5. Nah, berikutnya sekarang ini fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x. Ya. Hanya berapa? 3 ya, betul. B-nya berapa? B-nya min 6, betul. C-nya berapa? Ya, C-nya 0. Jangan ragu-ragu, C-nya kan nggak ada. Ya. Yang adanya A dan B, jangan ragu-ragu. C-nya 0. Kita lihat di, ya betul ya. A-nya 3, B-nya min 6, dan C-nya 0. Contoh berikutnya, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. A-nya berapa? A-nya 1, ya betul. B-nya berapa? Min 9, salah ya, bukan min 9. Ya, min 9 lihat ini tidak ada hurufnya. Kalau tidak ada hurufnya itu apa? Namanya konstanta. Ya, berarti min 9 itu adalah C. Ya, B-nya mana? B-nya mana? Yang ada huruf X-nya mana? Tidak ada.
Yang ada X kuadrat nih. Berarti B-nya apa? B-nya sama dengan 0. Jangan ragu-ragu ya. Jadi A-nya 1 ini, B-nya 0, C-nya min 9. Ya, demikian beberapa contoh dari fungsi kuadrat. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat ya. Jadi sekali lagi kalau di kelas 8 tahun lalu Anda mempelajari grafik fungsi linear, gambar grafiknya itu berbentuk lurus. Nah, sedangkan grafik fungsi kuadrat itu berbentuk lengkungan ya, berbentuk melengkung. Melengkung. Nah, ini contoh grafik fungsi kuadrat. Nah, ini gambarnya lengkungan. Kalau ada orang melemparkan bola ke atas itu, biasanya dia akan melengkung. Ada puncak tertingginya. Ada lagi, Anda pernah bermain semprengan ya, bermain semprengan. Semprengan itu pakai tali. Ya, tali kok diputar-putar itu kan yang atas membentuk lengkungan seperti mirip ini ya, mirip ini. Nah, itu semprengan ya. Atau juga mungkin Anda pernah study tour ke Jogja. Di Jogja ada namanya Taman Pintar. Ya, di depan Taman Pintar itu ada pancuran air. Nah, pancuran airnya dari kanan ke kiri itu di apa namanya, melengkung ya, melengkung, diterima, dipancarkan dari sebelah kiri, diterima di sebelah kanan. Dan biasanya anak-anak berfoto di situ, foto di bawah lengkungan air. Tuh, ini grafik fungsi kuadrat bentuknya melengkung. Kita coba bentuk lain ya, ini juga ini gambar jembatan ya, jembatan di Amerika kayaknya. Nah, ini ada lengkungannya ini, apa namanya, talinya. Otomatis melengkung ya ini, otomatis melengkung. Karena untuk menahan berat. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya, ini tadi melengkung ke bawah, kalau yang ini melengkung ke atas. Melengkung ke atas berarti terbuka ke bawah. Kalau melengkung ke bawah berarti terbuka ke atas. Nah, ini kita lihat ini ada puncaknya. Ada puncaknya. Ini ada puncaknya. Lemparan bola. Puncaknya. Terus kemudian kalau kita garis tengah ini ada sumbu simetrinya. Panjangnya sama kalau pas tengah-tengah ini. Pas puncak itu ke kanan dan kiri sama. Demikian juga jembatan ini. Jembatan ini juga ada tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya nanti disebut dengan garis sumbu. Sumbu ya. Jarak antara ini sumbu ini ke sebelah kiri dan sebelah kanan, jaraknya itu adalah sama. Sumbu simetri. Makanya disebut dengan sumbu simetri ya. Simetri, tepat sama ukuran. Ya, baik. Untuk bisa menggambar grafik fungsi, kita nanti mencari beberapa unsur dari grafik. Ya, di sini tadi ada di sini. Kita lihat ini ada nanti sumbu simetri ya. Dan ini titik puncaknya nih, titik puncak ini kebetulan pas bawah. Kalau yang lemparan bola tadi kan atas. Ini sumbu apa namanya, titik puncak ya, titik puncak. Kita cari. Intinya nanti kita cari titik puncaknya, kemudian kita cari sumbu simetrinya, kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang paling mudah pertama adalah mencari unsur titik potong grafik fungsi dengan sumbu X ya, sumbu X. Nah, ini kita contohkan caranya untuk mencari titik potong grafik dengan sumbu Y itu fungsinya itu disama dengan kan 0. Jadi fungsinya ini disama dengan 0. Maka kalau sama dengan 0 berarti kan nanti seperti ini. 0 sama AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita sudah belajar kemarin. Berarti kalau seperti ini untuk mencari X-nya dengan cara apa? 3 cara itu ya. Dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan cara menggunakan rumus. Tapi hati-hati ya, tidak semua persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Ya. Nah, kalau tidak
bisa difaktorkan, maka langsung gunakan menggunakan rumus ABC ya, kalau tidak bisa menggunakan pemfaktoran. Kalau melengkapkan kuadrat sempurna itu tidak usah dipakai karena kelihatannya banyak yang terjebak dengan perhitungan plus minusnya itu banyak yang salah. Langsung saja di rumus ABC begitu ya. Nah, jadi memfaktorkan kalau nggak bisa langsung menggunakan rumus ABC begitu ya. Baik, ini kita cari X-nya dengan cara memfaktorkan atau dengan menggunakan rumus ABC ya akar-akarnya. Nah, nanti titik potong grafik fungsi dengan sumbu X itu adalah X1,0 dan X2,0. Jadi misalkan tadi ini kan mempunyai akar ya, akarnya X1 dan X2. Nah, maka titik potong grafiknya itu titik potong grafik dengan sumbu X itu adalah X1,0 dan X2,0. Nah, karena kemarin akar dari persamaan kuadrat itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama apa? Yang pertama kemungkinan D-nya lebih dari 0, berarti akarnya ada 2. Berarti di sini nanti grafik fungsinya itu mempunyai 2 titik potong dengan sumbu X. Terus kemudian D-nya sama dengan 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0 berarti apa? Akarnya 1 ya, akarnya 1. Maka nanti titik potong grafik dengan sumbu X-nya itu ada 1 titik saja. Nah, berarti puncaknya grafik nanti berada di sumbu X. Nah, yang ketiga adalah D-nya. D-nya kalau kurang dari 0, maka tidak usah mencari akar dan tidak usah mencari titik potong grafik dengan sumbu X. Kenapa? Karena dia tidak menyentuh atau tidak berpotongan dengan sumbu X. Begitu ya. Nah, jadi kita lihat dari apa kemarin? D-nya, diskriminan ya. Apa rumusnya D kemarin? Rumusnya D adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A kali C. Baik, mari kita coba belajar ya contohnya. Contoh soal. Ya. Tentukan titik potong grafik sumbu. Titik potong grafik dengan sumbu X ya. Ini efeknya X kuadrat ditambah 4X kurangi 12. Nah, silakan Anda mencari akar dari ini disama dengan 0 dulu ya. Nah, kemudian menjadi persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurangi 12 sama dengan 0. Nah, dicari akarnya dengan menggunakan rumus ABC boleh, dengan memfaktorkan boleh. Baik, kita faktorkan ya. Berarti memfaktorkan ya. Dicek dulu apakah benar ini kiri difaktorkan ke kiri dan ke kiri berarti X kuadrat X dikali X. Kemudian yang kanan itu min 12 faktorkan ke pinggir kanan dan pinggir kanan. Min 2 dan 16. Dicek dulu tengah kali tengah, pinggir kali pinggir, tengah kali tengah min 2X, pinggir kali pinggir X kali 6, 6X, 6X dikurangi 2X sama dengan 4X gitu ya. Benar, maka saya akan dicari disamakan dalam masing-masing faktornya. Nah, kemudian akan ketemu akar-akarnya. Di akarnya adalah min 2, akarnya ini 2, mohon maaf ini keliru. Ya, akarnya adalah 2 dan min 6. Sehingga kalau akarnya 2 dan min 6 berarti titik potong grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x kuadrat 12 itu adalah ini 2,0 dan min 6,0. Gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan, nanti silahkan langsung bertanya di chat WA ya, bertanya kepada Pak Wibowo langsung. Atau mengerjakan contoh-contoh soal yang lain, nanti kalau tidak bisa, silahkan ditanyakan. Ya, baik, anak berikutnya mencari titik potong grafik grafik fungsi dengan sumbu Y. Ini paling mudah ini. Jadi untuk grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ini, dan nanti kalau berupa sudah ada angkanya, silakan dicari ABC-nya. Nah, nanti titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y itu adalah 0, C. Lah C-nya ini 0, C. Gampang ya?
0,C. Langsung. Paling mudah ini. Ya, contohnya adalah ini, misalkan tentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X, dengan sumbu Y ini, fx sama x kuadrat tambah 4x kuadrat. Ini ABC ini kita cari dulu. C-nya berarti C-nya berapa? Langsung kelihatan ya. C-nya adalah 12. Min 12. Ini C-nya min 12. Berarti titik potong grafik dengan sumbu ya adalah 0,C yaitu 0, min 12. Langsung gampang ini kan. Nah, berikutnya kita mencari sumbu simetri grafik ya. Sumbu simetri garis ya, berupa garis. Berarti nanti garisnya biasanya lah X, kita kasih nama sumbu simetri X simetri begitu ya. X simetri. Nah, untuk grafik fungsi fx tambah ax kuadrat tambah bx tambah c ini, maka sumbu simetrinya adalah ini rumusnya X simetri sama dengan min B per 2A. Min B per 2. Maka nanti kita cari ya ABC-nya. Setiap fungsi langsung kita cari ABC-nya. Harus hafal. Ya, mencari ABC gampang ya. Contoh soal. Tentukan sumbu simetri dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurangi 12. Ya, kita cari dulu A, B, C-nya. Ya, A-nya berapa? 1, B-nya 4, C-nya min 12. Ya, betul ini. Nah, kemudian kita masukkan. Sumbu simetrinya adalah min B per 2. Berarti min B-nya adalah 4 per 2A. 2 kali AA-nya 1, 2. Ya, berarti min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Ya, betul. Ya, silahkan mencoba-coba mengerjakan. Nanti kalau tidak bisa, boleh ditanyakan kepada Pak Widodo. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai nilai fungsi sumbu simetri. Kalau tadi sumbu simetri, kalau ini nilai fungsi sumbu simetri. Jadi nilai sumbu simetri itu adalah nilai garis sumbu. Ini apa? Garis sumbu itu berapa? Ini min 2 ya. Itulah sini kata yang min 2. Nah, yang min 2 nanti kita masukkan dalam rumus fungsinya. Fx kuadrat fx sama ax kuadrat tambah bx tambah c itu x-nya diganti ini, diganti dengan sumbu simetri min 2 ini. Set. Kalau soalnya ini nih. Jadi nanti nilainya nanti adalah nilai dari nilai sumbu simetri ini kalau dimasukkan ke dalam fungsi kuadrat. Ya, ya ini ya. Jadi kalau misalkan fx sama x kuadrat tambah bx tambah c ini dicari dulu sumbu simetrinya berapa, terus dimasukkan ke dalam sini, ke dalam x ini. Jadi ini kan, nah ini kan sumbu simetri. Atau sumbu simetri boleh juga ini dicari dengan langsung nilainya tanpa memasukkan fungsi. Kalau ini kan memasukkan fungsi ya. Kalau ini enggak, ini langsung min dalam kurung B kuadrat dikurangi 4AC, ini diskriminan ya, terus dibagi 4 kali A. 4 kali A. Nah, ini kita kasih contoh satu-satu ya, ini bagaimana, kalau yang ini bagaimana. Ya, kita coba. Contoh soal, tentukan nilai sumbu simetri grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurangi 12. Nah, ini kita cari A-nya dulu ya, ABC-nya kita cari. Maka nilai sumbu simetrinya, ini kalau menggunakan rumus ini, nilai rumus F sama dengan B per 2A. Nah, ini kan tadi ini kita hitung kan min 2 ya. Sumbunya F2 ini sumbu simetrinya. Nah, ini kita min 2 ini masukkan ke dalam fungsi ini. Fx sama x kuadrat tambah 4. Nanti nilainya berapa? Kita masukkan. Jadi kita masukkan x-nya ganti min 2. Min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 dikurangi 12. Maka ketemu hasilnya yang min 2 kuadrat adalah 4. 4 kali min 2 adalah min 8. Terus dikurangi 12. Hasilnya 4 dikurangi 8 itu min 4. Min 4 dikurangi 12 min 16. Ya, min 16. Jadi
nilai dari sumbu simetrinya adalah min 16. Maka menggunakan ini, menggunakan nilai nilai fungsi sumbu simetri. Nilai fungsi sumbu simetri. Kalau menggunakan ya fungsi sumbu simetri ya. Kalau menggunakan yang belakang nih, min B kuadrat dikurang 4AC per 4A, nah ini coba di sini. Nah, atau nih, nilai fungsi adalah langsung min B kuadrat dikurang 4AC, langsung kita hitung, masukkan nilainya, 4-nya, B-nya 4 ya, B-nya 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1, hanya 1, jadi kali C-nya min 12, dibagi 4A, 4A-nya 1, 4, jumlahkan 16 tambah 48. Ya, hasilnya berapa? Iya, min 16, sama ya. Nah, jadi nilai fungsi dari fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurangi 12 itu adalah nilai fungsinya adalah min 16. Nah, nanti dua materi yang terakhir tadi, yaitu nilai sumbu simetri dan nilai sumbu simetri, nanti ternyata digunakan untuk mencari titik puncak. Nah, ini yang kelima ya, mencari titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim fungsi. Ini masing-masing ya ada nama masing-masing ya. Apa nama yang sama ya, titik balik ya titik puncak ya titik ekstrim. Ini di beberapa buku menulis yang agak berbeda. Titik puncak dari titik puncak grafik dari fungsi fx sama x tambah bx tambah c itu titik puncaknya sumbu simetrinya itu sebagai nilai x dan nilai sumbu simetri itu menjadi y-nya. Jadi x simetri, fx simetri. Karena tadi kita sudah menghitung ya, ini contoh untuk soalnya yang tadi saja biar nggak bingung. Tentukan nilai sumbu simetri grafik fungsi fx kurangi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurangi 12. Ini nilai sumbu simetrinya. Mohon maaf pertanyaan bukan. Tentukan titik puncak ya. Titik puncak sumbu simetri ya. Tadi kan sudah ketemu. Nah, f apa? Kalau kita cari tadi sudah ketemu nilai sumbu simetrinya adalah berapa tadi? Min 2, terus kemudian F sumbu simetrinya min 16. Atau kita langsung masukkan sini lah ya, kita cari ABC-nya ya. Kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kita tulis langsung diletakkan di sini, dimasukkan nanti juga bisa. Nah ini set, nanti hasilnya, nah yang tadi yang kiri kan ini X-nya min 2 ya, ini nilainya min 16, sama. Jadi nanti titik puncaknya adalah min 2, min 16. Demikian, karena ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti tanyakan di grup WA matematika ya. Kemudian kalau memang Anda ingin belajar, silahkan kerjakan soal-soalnya di LKS atau di buku atau yang di lain. Nanti kalau masih belum paham, boleh ditanyakan di grup WA ya. Anda harus aktif. Nah, kelima unsur nanti, 5 unsur ini tadi, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian sumbu simetri, nilai sumbu simetri, titik puncak. Nah, ini nanti digunakan untuk membuat gambar sketsa grafik fungsi kuadrat ya, yang akan kita pelajari nanti di apa namanya di materi berikutnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau langsung saja ya dikerjakan latihannya, kerjakan ada latihannya di bawah, akan dilihat ya, dikerjakan nanti dikumpulkan di link yang sudah disediakan. Ya, saya rasa cukup sekian pertemuan kita. Sekali lagi banyaklah mencoba, karena dengan banyak mencoba itu akan melatih kemampuan Anda. Kalau Anda tidak mencoba-coba mengerjakan ya, akan bertumpuk-tumpuk tidak bisanya. Semakin nggak bisa akhirnya
semakin lama nggak bisa dan akhirnya menjadi malas kalau mau belajar matematika. Memang matematika tuh harus betul rajin, mau mengerjakan setiap hari, berlatih setiap hari, ya setiap waktu. Kalau berhenti mesti lupa. Ya demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu pada materi berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.